Nah, model NPRMP ini justru memandang protein itu sebagai aliran, ya, aliran biologis yang dinamis pada 3 level ya, 3 level strategis, yaitu produksi susu, kemudian dari sisi peternaknya dan dari sisi keberlanjutan nasional. Produksi susu yang masih sekitar 20% yang dari produk kita nasional itu tidak boleh dipandang sebagai persoalan yang sempit atau sebagai kegagalan teknis peternak. Halo teman UB, kembali lagi di Bonsai On Podcast. Bersama saya, Nesya Omelia sebagai host, dan senang sekali pada kesempatan ini kita dapat berdiskusi langsung dengan narasumber inspiratif kita dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang akan segera dikukuhkan menjadi guru besar, yaitu Dr. Insinyur Mashudi, MAgR SC IPM ASEAN Eng. Selamat pagi Prof. Mashudi. Selamat pagi Mbak Naisa. Iya, bagaimana kabarnya pagi ini, Prof? Alhamdulillah baik-baik, Mbak. Alhamdulillah baik, tentunya sudah sangat siap ya, Prof, untuk berbagi insight kepada teman UB dan Sobat Vapet tentunya. Insya Allah siap. Oke, terima kasih Prof. Baik, sebagai pengantar ya Prof, di tengah tantangan krisis pangan, perubahan iklim dan ketimpangan produksi, ilmu pengetahuan dituntut tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga berpihak secara moral. Pendidikan tinggi memegang peran strategis dalam menentukan arah tersebut. Pada episode ini, kita akan mendalami bersama Prof. Mashudi tentunya mengenai bagaimana ilmu peternakan dimaknai sebagai tanggung jawab akademik dan sosial bersama. Baik Prof, pada bagian awal pidato pengukuhan Prof. Mashudi mengajak kita untuk melihat persoalan susu nasional secara lebih luas ya Prof. Tidak hanya sebagai isu teknis peternakan saja, tapi juga sebagai persoalan strategis yang berkaitan dengan gizi masyarakat dan kemandirian bangsa. Nah, produksi susu nasional yang baru memenuhi sekitar 20% kebutuhan menunjukkan persoalan struktural ya Prof. Oke. Menurut Prof, sejauh mana isu ini perlu dipandang sebagai isu strategis bangsa, bukan hanya sekadar persoalan teknis peternakan, Prof? Ya, saya coba menjawab ya, kenapa sampai saat ini produksi susu nasional itu masih 20%. Sisanya sekitar 80% itu impor. Ya, nah berbicara tentang isu strategis bangsa, bahwa sebenarnya produksi susu yang masih sekitar 20% yang dari produk kita nasional itu tidak boleh dipandang sebagai persoalan yang sempit atau sebagai kegagalan teknis peternak. Ya, misalnya dari sisi pemeliharaan ya, misalnya dari pakannya, dari bibitnya, dari kandangnya, dari yang jelas dari manajemen pemeliharaan secara garis besar. Namun harus dibaca dari sisi isu strategis ya, isu strategis bangsa. Dengan sedikitnya ada 4 dimensi yang perlu dicermati. Yang pertama adalah dimensi ketahanan pangan dan gizi nasional. Di sini susu bukan sekedar komoditas, tetapi sebagai sumber gizi. Susu itu mengandung protein yang kandungan asam amino esensialnya sangat lengkap. Lemaknya juga sebagai sumber energi dan juga kandungan mineral khususnya kalsium, fosfor ini sangat penting untuk pertumbuhan maupun untuk kesehatan. Yang kedua, kemudian dengan begitu ketergantungan impor berarti ketahanan gizi nasional itu sangat rentan. Ya, ketahanan pangan Indonesia akhirnya juga dikatakan sangat rentan. Ya, terhadap apa? Ya, karena 80% impor, maka kalau ada fluktuasi harga global dan sebagainya itu sangat mengganggu ketersediaan dan akhirnya juga kemampuan
beli daripada kita untuk mendapatkan susu yang bergizi, ya. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi dimensi kemandirian ekonomi dan devisa. Ya, impor susu dan produk turunannya ya tentu akan dengan angka 80% itu tentu akan menyedot devisa yang cukup besar. Ini yang tentu mencerminkan loss opportunity bagi peternak lokal. Kemudian juga industri pakan, tenaga kerja pedesaan, dan ekonomi wilayah. Kemudian dimensi yang ketiga dengan adanya produksi susu yang masih 20% dan 80% masih impor, yaitu dimensi keadilan pembangunan pedesaan. Ya, di mana sebenarnya peternakan sapi perah itu sejatinya adalah masalah ekonomi di desa. Kita ketahui bersama bahwa peternakan sapi perah itu adalah peternakan rakyat secara umum. Ya, oleh karena itu kalau 80% itu adalah impor, tentu ini sangat mengganggu keadilan. Okay. Dengan 80% impor, ya, tentu akan mengganggu dari sisi keadilan, dari sisi mesin ekonomi desa, dari sisi padat karya keberlanjutan, dari sisi potensi meningkatan pendapatan rumah tangga di desa. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ini mungkin yang dimensi yang terakhir ya, rendahnya produksi susu nasional ini mencerminkan bahwa isu persusuan belum sepenuhnya diposisikan sebagai national priority oleh pemerintah khususnya, ya, yang seharusnya terintegrasi antara pangan, industri, riset, pendidikan, dan pelindungan peternak. Jadi sekali lagi ini bukan sekedar cara memberi pakan yang benar, tapi adalah soal arah pembangunan peternakan nasional. Baik, jadi model nutrisi berbasis protein kuantitatif memiliki jasa yang sangat besar ya Prof. Yeah. Namun pada titik apa Prof melihat model ini tidak lagi selaras dengan tuntutan efisiensi dan keberlanjutan peternakan perah? Baik, jadi model nutrisi yang selama ini kita anut ya dan belum bergeser ke model baru yang sekarang kami kembangkan, itu adalah model protein kuantitatif. Ya memang sampai saat ini kita khususnya Indonesia, peternak Indonesia yang menggunakan model protein kuantitatif, ya. Dan ini jasanya sangat besar model seperti ini, ya. Model ini memang bagus pada masanya, pada masa sampai saat ini, ya, karena sangat menyederhanakan dalam formulasi pakan, memungkinkan peningkatan produksi susu secara cepat. Artinya kalau ingin produksi susunya ternak ini ingin tinggi, ya kasih protein pakan yang banyak gitu. Kemudian juga model kuantitatif ini menjadi fondasi berkembangnya industri pakan, industri sapi perah yang modern sampai saat ini. Okay. Namun ketidaksesuaiannya mulai nyata ketika sistem peternakan itu memasuki fase intensifikasi dan tuntutan berkelanjutan yang meningkat, ya, di mana titik kritisnya itu pertama respon biologis tidak lagi linear, artinya tidak selalu kalau kita meningkatkan kandungan protein kasar dalam pakan atau dalam konsum, kemudian produksi susu itu meningkat, ternyata tidak, malah sebaliknya itu ya dari sisi efisiensi. Meningkatkan kandungan protein kasar itu berarti menambah biaya, sehingga dari sisi efisiensi itu menurun. Bahkan kebanyakan protein ditingkatkan itu juga dari sisi efisiensi biologis itu juga menurun. Kenapa? Karena amonia itu akan banyak terbuang, amonia atau urin juga terbuang ke urin gitu, ya, terbuang ke alam, dan ini sangat mengganggu pencemaran, ya, seperti itu. Sekali lagi, jadi protein kuantitatif itu dari sisi biologis tidak efisien, dari sisi efisiensi usaha juga tidak efisien, dan dari sisi
ramah lingkungan juga kurang baik. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, berkelanjutan dengan hal tersebut, Prof. Ketika peningkatan protein pakan tidak lagi sebanding dengan respon produksi dan justru menambah beban biaya serta lingkungan, apakah ini menandakan perlunya redefinisi indikator keberhasilan nutrisi lemak, Prof? Ya, kondisi tersebut sangat jelas menandakan perlunya redefinisi indikator keberhasilan nutrisi ternak. Ya. Selama ini tadi sudah saya singgung bahwa keberhasilan nutrisi sering dinilai dari protein kasar, ya, tingginya protein kasar pakan, peningkatan konsumsi protein, respon produksi ternak dalam jangka pendek. Namun indikator-indikator ini ternyata tidak lagi cukup. Keberhasilan ke depan nutrisi perlu digeser menuju kemana? Digeser menuju indikator yang lebih fungsional dan presisi. Ya, apa itu? Yaitu dari sisi efisiensi pemanfaatan nitrogen. Apa ini? Yaitu bukan lagi sekedar jumlah nitrogen atau protein yang diberikan. Artinya seberapa besar protein atau nitrogen yang pakan yang benar-benar dikonversi menjadi protein susu. Ya, jadi di sini poinnya itu adalah bagaimana protein atau nitrogen, ya, dalam tanda petik yang kita berikan ke ternak itu benar-benar efisien, efektif dikonversi menjadi produksi dan kualitas susu. Kemudian yang kedua yaitu aliran dan keseimbangan asam amino pasca rumen. Produksi susu tidak digerakkan oleh protein kasar saja, melainkan juga oleh ketersediaan asam amino pembatas, asam amino esensial, ya, khususnya asam amino lisin dan metionin, ya, di mana asam amino ini sangat dibutuhkan di jaringan, dalam hal ini jaringan target yaitu di kelenjar susu. Seperti itu. Baik, jadi struktur lama ini memang berkontribusi besar ya Prof pada masanya. Namun kini menghadapi keterbatasan dalam menjawab efisiensi metabolik, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, berawal dari keterbatasan model lama ini, pendekatan baru yang lebih presisi dikukuhkan oleh Prof Masudi, yaitu model nutrisi presisi ruminansia perah atau NPRP beserta inovasi kunci yang menyertainya. Nah, Prof, berkaitan dengan model NPRP ini yang menggeser fokus dari presentasi protein menuju pengelolaan aliran protein dan asam amino esensial. Secara konseptual, perubahan secara berpikir apa yang paling penting untuk dipahami dari pendekatan ini, Prof? Baik, berkaitan dengan perubahan cara berpikir yang paling penting yaitu dalam model NPRP. Apa itu sih NPRP itu? Yang saya maksud di sini adalah NPRP itu adalah nutrisi presisi ruminansia perah. Ruminansia perah dalam tanda petik di sini bisa ternak perah seperti sapi perah maupun kambing perah. Ya, perubahan konseptual paling mendasar dari model NPRP ini adalah bergesernya atau beralihnya logika, ya, dari logika berapa banyak protein yang diberikan, ya, berapa kadar protein pakan yang diberikan ke ternak, menuju ke berapa banyak, berapa gram aliran protein itu benar-benar memasok, benar-benar mengalir ke usus halus dan akhirnya ke kelenjar ambing untuk dimanfaatkan untuk menjadi produk susu. Itu. Nah, dalam paradigma lama kita ketahui bersama bahwa protein itu diperlakukan sebagai input yang statis, ya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, model NPRP ini justru memandang protein itu sebagai aliran, ya, aliran biologis yang dinamis, serut gitu menuju ke usus halus, ya, tidak tercecer di rumen. Nah, oleh karena itu, agar aliran ini lancar dan dinamis, maka tentu protein dan asam amino itu harus bisa bertahan dari perombakan atau degradasi oleh mikroba
di rumen, ya. Kemudian bagaimana protein itu dikonversi di usus halus menjadi asam amino, ya, seperti itu. Dengan kata lain, rumen tidak lagi diposisikan sebagai ruang penghancur atau pendegradasi protein, tetapi sebagai pabrik biologis yang dapat dikendalikan secara terkontrol dan presisi. Oleh karena itu, perubahan cara berpikir yang tadi saya katakan menuju model NPRP itu yang penting adalah dari sisi kuantitas berubah menjadi fungsi, dari input menjadi efisiensi konversi, dan dari formulasi generik menjadi nutrisi berbasis fisiologi dan kebutuhan jaringan. Nah, oleh karena itu model NPRP ini menuntut kita memahami bahwa produksi susu digerakkan oleh keseimbangan dan aliran asam amino esensial khususnya yang menuju yang di rumen, bukan oleh angka protein kasar semata. Oke, luar biasa sekali ya teman UB dan Sobat Valpet yang masih dalam model NPRP, Prof. Prof juga menyinggung mengenai peran kondentanin. Bagaimana peran kondentanin ini, khususnya yang bersumber dari tanaman lokal tropis dalam menjembatani presisi ilmiah dengan realitas peternak rakyat, Prof. Baik, jadi peran kondentanin ya, ini merupakan jembatan ya, yang tadi saya bilang protein asam amino itu kalau dimakan oleh ternak perah, ya sapi, kambing, domba itu sebenarnya begitu masuk ke rumen itu langsung dimakan, langsung dirombak oleh bakteri di rumen. Nah, bagaimana protein dan asam amino ini diselamatkan? Nah, penyelamat ini adalah kondenstanin. Sebenarnya kondenstanin bukan hanya kondenstanin saja, banyak ya senyawa yang bisa sebagai pelindung protein, pelindung asam amino agar nggak dirombak oleh bakteri rumen. Kondentanin ini hanya salah satu. Yang paling sering itu adalah matriks lemak ya. Tapi kondentanin ini adalah herbal dan banyak sekali kita peroleh dari tanaman yang banyak sekali di tropis seperti Indonesia sini, tanaman lokal ya, dari komponen daun, batang, akar itu banyak sekali kandungan tanin. Nah, kandungan tanin tadi sebagai jembatan ya, sebagai protektor ya, ini dari mulut ya, anggap seperti itu, langsung menuju ke usus halus untuk diserap ya, seperti itu. Namun sebelum lebih jauh ya, ini banyak yang bertanya tentu bagaimana mekanismenya kondenstanin kok bisa menjadi jembatan atau protektor. Nah, ini kondenstanin itu kalau ketemu asam amino atau protein di rumen, kita tahu bahwa rumen itu pH-nya netral atau 7, itu akan terjadi ikatan ya. Nah, ikatan yang sangat kuat, sehingga ikatan ini yang sifatnya itu berarti melindungi dari perombakan mikroba di rumen. Nah, ini kalau nggak disentuh oleh mikroba pada akhirnya masuk ke usus halus. Nah, karena pH usus halus itu asam, maka ikatan ini lepas. Nah, kondenstaninnya itu karena nggak bisa dicerna oleh enzim, akhirnya dibuang ke feses. Sementara protein dan asam amino, ya protein menjadi asam amino lisin dan metionin diserap, akhirnya dibawa ke seluruh jaringan tubuh, khususnya dibawa ke kelenjar susu, dan nanti di sana untuk sintesis atau membangun susu, seperti itu, ya. Jadi tanin itu bukan sekedar aditif, tapi adalah alat regulasi aliran nutrien, ya. Bahkan bukan hanya protein, tapi yang paling kuat itu ikatannya adalah dengan protein, ya. Dengan lemak, dengan karbohidrat juga sebenarnya terjadi ikatan, tapi yang paling kuat adalah protein, ya. Sekali lagi, kenapa kok protein? Nah, di sini novelty-nya bahwa bahwa kondenstanin ini sebagai protektor, sebagai agen protektor, ya, untuk khususnya asam amino. Baik. Seperti itu.
Oke, luar biasa ya teman UB dan Sobat Vapet, penjelasannya sangat detail dari Prof. Masudi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa model NPRP ini menawarkan pendekatan nutrisi yang lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan mekanisme biologis alami serta potensi sumber daya lokal ya Prof. Nggih. Baik, pada bagian akhir pidato Prof. Masudi juga membahas mengenai aspek implementasi, tantangan serta prospek pengembangan model NPRP agar dapat diterapkan secara berkelanjutan dan berdampak nyata. Nah, dengan karakter NPRP yang sangat bergantung pada dosis dan konteks biologis ternak, apa resiko utama jika model ini diterapkan tanpa formulasi presisi dan pendampingan yang memadai, Prof? Baik, berbicara tentang model NPRP ini, ya, yang tadi sudah saya singgung, ini adalah model mengalirkan nutrisi, khususnya protein dan asam amino menuju target usus halus dan target akhir kelenjar susu. Ya, nah, model NPRP ini bukan teknologi yang bisa dikatakan plug and play ya, justru karena kekuatannya itulah, ya, terletak pada presisi dan konteks biologis, ya, di mana risiko terbesarnya itu muncul ketika ia diterapkan secara simplistik, ya. Beberapa risiko mungkin akan muncul, ya, kalau penggunaan NPRP ini khususnya tentang proteksi protein dan asam amino dengan menggunakan kondenstanin. Pertama adalah salah dosis, ya. Kondenstanin itu harus diterapkan untuk sebagai protektor, itu harus presisi, ya. Dosisnya itu tertentu. Kalau kurang menjadi tidak efektif di dalam menjembatani, kalau berlebih justru fatal. Kenapa? Karena kondenstanin itu adalah anti nutrisi, ya, atau boleh dibilang racun sebenarnya. Oleh karena itu kalau kelebihan justru akan membuat ternak itu mengurangi nafsu makan. Pakan itu menjadi tidak palatable. Dan juga akhirnya juga mengganggu pencernaan pakan secara keseluruhan. Seperti itu. Ya. Yang kedua, reduksi konsep menjadi sekedar bahan tambahan. Tanpa pendampingan, NPRP ini mungkin bisa berisiko sebagai berikut, ya. Seolah-olah dengan menambahkan tanin produksi naik. Ya, tidak. Seperti kalau protein memang sebagian besar, sebagian iya, protein dinaikkan dalam pakan produksi naik. Tapi kalau tanin ditambahkan taninnya, itu bukan malah, kalau berlebihan malah berisiko tinggi seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Ya, karena tadi itu, ya, karena semakin banyak maka akan meningkatkan palatabilitas dan akhirnya menurunkan juga pencernaan. Saya kira itu, Mbaknya. Oke, baik, terima kasih Prof. Nah, untuk ke depan nih Prof, bagaimana Prof. Masudi melihat model NPRP ini berkontribusi terhadap peningkatan produksi susu, kesejahteraan peternak, dan keberlanjutan peternakan perah nasional? Ya, saya melihat model NPRP ini yang saya kembangkan ini berkontribusi secara simultan pada 3 level, ya. 3 level strategis, yaitu produksi susu, kemudian dari sisi peternaknya, dan dari sisi keberlanjutan nasional. Dari sisi produksi susu, NPRP itu memungkinkan mengoptimalisasi sapi perah yang sudah ada tanpa harus menunggu penambahan populasi yang besar. NPRP memungkinkan peningkatan efisiensi konversi, ya, efisiensi konversi nutrien menjadi air susu, dan produksi yang lebih stabil, bukan sekedar lonjakan yang sesaat. Artinya kenaikan produksi berasal dari membuka potensi genetik yang selama ini terkunci
bukan dari eskalasi input yang mahal. Kemudian yang kedua, dari sisi peternak ya, kalau tadi dari sisi produksi, dari sisi peternak, maka dengan model NPRMP ini, maka kesejahteraan dan daya tahan ekonomi peternak semakin lebih bagus. Kenapa demikian? Karena biaya pakan menjadi lebih murah, kemudian ketergantungan protein mahal bisa ditekan, dan margin usaha peternak menjadi lebih baik. Sedangkan yang ketiga, yaitu dari sisi keberlanjutan, ya dari sisi keberlanjutan peternak nasional, NPRP ini secara langsung berkontribusi pada penurunan ekskresi nitrogen, penurunan ekskresi nitrogen lewat urin maupun lewat gas amonia, ya, dan ini tentu memboroskan, ya, dan itu sungguh-sungguh tidak ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu kalau NPRP ini diterapkan, maka berusaha beternak sapi perah itu menjadi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Saya kira itu. Oke, siap, luar biasa sekali Prof. Jadi dapat kita ambil ya Prof bahwa keberhasilan NPRP ini sangat ditentukan oleh ketetapan penerapan, dukungan riset, teknologi, serta pendampingan yang berkelanjutan bagi peternak. Sangat insightful sekali penjelasan dari Prof Masudi kepada kita semua ya teman UB dan Sobat Vapet. Sampai tidak terasa ternyata kita sudah berada di ujung diskusi. Namun sebelum mengakhiri, mungkin dapat saya simpulkan untuk teman UB dan Sobat Vapet ya Prof. Okay. Dari diskusi kali ini, kita belajar dari Prof Masudi bahwa ilmu peternakan bukan sekedar soal produksi dan teknologi, tetapi tentang integritas keilmuan, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan pada masa depan pangan bangsa. Melalui refleksi dari Prof Masudi, kita juga melihat bahwa peran akademisi tidak berhenti pada pencapaian ilmiah saja ya Prof, melainkan berlanjut pada keberanian menjaga nilai, membangun relevansi dan memastikan ilmu benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat maupun bangsa. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak pada Prof Masudi. Sama-sama Mbak. Siap yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi insight bersama kita semua teman UB dan Sobat Vapet tentunya Prof. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada teman UB dan Sobat Vapet yang telah menyimak diskusi inspiratif kita hari ini bersama Prof Masudi, dan sampai jumpa pada Bonsai on Podcast episode berikutnya.